Eh, Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Dr. Ismet Rohimat, SSN M. Hum, selaku keynote speaker, kemudian juga yang kami hormati Profesor Dr. Endang Caturwati, selaku dosen mata kuliah wawasan seni yang pada sore hari ini juga sudah hadir. Kemudian juga kepada narasumber kita semua, ada Kang Bayu nih, dengan nama artisnya itu Jreng, dan juga Kang Rai Hadi Sadik, SIKOM sebagai mahasiswa Pasca Sarjana ISBI Bandung. Tak lupa juga kepada rekan-rekan Pasca Sarjana ISBI Bandung, kemudian para mahasiswa Arts University, dan rekan-rekan beritabaik.id, serta teman-teman peserta webinar yang telah bergabung pada sore hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan, karena berkat rahmatnya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, dan juga masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari para narasumber kita yang sangat luar biasa ini. Meskipun kegiatan ini dilaksanakan secara online, namun tidak mengurangi antusias kita tentunya dalam mengikuti kegiatan ini. Semoga juga kita tetap selalu sehat, dan kegiatan webinar ini juga merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh mahasiswa Pasca Sarjana ISBI Bandung dengan mengusung tema mengenalkan diri dan karya lewat media. Sepele sih, tapi sekarang mah penting juga loh. Nah, itu merupakan tema yang kita usung. Apa sih maksud dari tema mengenalkan diri dan karya melalui media? Itu berangkat dari isu dalam tema webinar ini yang berangkat dari fenomena para publik figur, kemudian artis dan konten kreator yang berkecimpung langsung dalam ranah seni pertunjukan atau pemeranan secara virtual yang masih terkendala tentunya oleh beberapa faktor. Nah, faktor-faktor tersebut juga dilandasi dari ketidaktahuan langkah-langkah untuk memulai, kemudian juga ketidaktahuan fungsi publisher itu sendiri, dan yang ketiga adanya juga kasus-kasus pengakuan hak cipta di media mainstream, yang tentunya faktor tersebut menjadi latar belakang kami dari panitia pelaksana dan juga rekan-rekan pasca sarjana ini untuk membuat kegiatan ini. Dan juga diharapkan tentunya webinar ini dapat membantu para teman-teman partisipan untuk membuka lagi hasanah pada seni virtual. Dan juga diberitahukan juga nih, untuk para peserta tentunya kita telah menyiapkan e-sertifikat yang nantinya itu diisi oleh teman-teman semua di dalam kolom chat. Itu akan ada, kami akan sharekan linknya untuk mengisi absen. Seperti itu. Nah, langsung aja Pak, kali ya Pak, untuk ada sambutan pertama dulu dari Dr. Ismet Rohimat, SSN M. Hum, selaku keynote speaker, kami persilakan. Silakan Bapak. Bentar, suara saya bisa kedengar nggak? Sudah terdengar Bapak. Oke. Nyaring nggak? Jernih. Jernih. Jernih ya? Jernih, bagus. Bentar. Nih saya tadi buka catatan. Oke. Baik, terima kasih teman-teman semua, dan tentunya juga saya mengapresiasi sekali ada teman-teman yang di luar kampus kita yang juga ikut mengapresiasi kegiatan-kegiatan di Pasca Sarjana ISBI ya. Untuk tema yang sedang tadi dan akan kita bahas mengenai tentang masalah itu istilahnya tuh kepercayaan diri ya, kayak semacam gitulah kira-kira, dan untuk menjembatani tentang peristiwa-peristiwa kreatif kita di depan, tentunya memang kita harus menawarkan dulu dari prinsip-prinsip cara berpikir kita untuk mengubah paradigma cara berpikir kita. Misalkan kultur di kita sering menghindari peristiwa-peristiwa seperti begini. Mangga silahkan, sok aja, apalagi orang Sunda gitu. Jadi konfidensi terhadap pengenalan diri itu sebetulnya jauh lebih penting untuk membuat
identitas, karakteristik, dan self confidence kita pada semua ruang-ruang kreatif atau ruang-ruang gerak kita dalam berkarya dan berpikir seperti itu. Dan tidak lupa pula bahwa sebenarnya apa yang terjadi di dalam wilayah pemaknaan sosial, kita juga tidak bisa hidup dalam satu sistem yang menurut kita anggap bahwa inilah cara yang lebih efektif untuk bisa kita lakukan untuk memproses mekanisme sesuatu ini secara monorel gitu ya. Nah, padahal kita lihat bahwa kapasitas dan karakteristik ruang, bentuk, dan waktu di dalam seni terutama itu harus kita miliki adalah pemikiran-pemikiran yang stereoskopik gitu. Nah, pemikiran stereoskopik adalah sebuah pemikiran-pemikiran yang dilandasi oleh keinginan tahuan, sehingga akhirnya setelah kita masuk kepada wilayah-wilayah konfidensi itu, kita bahkan akan mengetahui duduk persoalan dari pembacaan-pembacaan kapasitas lingkungan kita gitu. Nah, mengapa itu penting? Jujur, kultur di Timur, terutama kultur orang Sunda seperti itu. Mangga tipayun, akhirnya kita kalah. Konfidensi itu menjadi sesuatu hal yang akhirnya tidak membangun kemampuan kita untuk bisa mengenalkan diri lebih jauh, karena persoalan-persoalan seperti kita takut ada tekanan, kita takut melihat orang lebih dari kita takut bahwa lingkungan-lingkungan yang ada di dalam kiri itu belum kita pernah sentuh, apalagi ketika masuk kepada perwilayahan karya-karya yang progresif melalui media-media yang ada, misalkan begitu. Nah, saat ini saya sedang senang membaca buku yang namanya itu Demotivasi, ya. Ini buku ini kecil ya, handbook kayak gini, tapi teman-teman ketika kita baca buku ini lumayan bagus untuk bisa dilihat sebagai sebuah kemampuan untuk hidup menjadi orang yang biasa-biasa saja seperti itu. Artinya di sini bahwa demotivasi adalah sesuatu model yang memang menjadi sebuah kekontrasan antara cara berpikir para motivator dan orang yang memiliki pemahaman-pemahaman yang demotivasional seperti itu. Misalkan salah satu zaman dulu, Socrates adalah salah seorang yang dalam pemikiran filsafat pesimistis itu dianggap sebagai seorang yang sangat memiliki pemikiran demotivasional seperti itu. Bahkan akhir-akhir ini kita kerap mendambakan misalkan hal-hal yang sifatnya motivasional, padahal kerangka realita kita di tanah air itu justru sebaliknya kan. Misalkan begini, ketika kita mampu pada wilayah konfidensi yang tinggi, Socrates juga pernah bilang bahwa yang aku tahu adalah bahwa aku sebenarnya tidak tahu sama sekali. Nah, pernyataan ini kan sering diartikan sebagai kesombongan Sokratik seperti itu. Kemudian pada gilirannya ini dianggap sebagai satu hal filsafat yang terdemotivasi, ya. Karena bukan hanya tidak disukai, melainkan karena dibenci gitu ya. Socrates itu dia jadi populer itu karena dibenci. Hingga akhirnya semacam diprank lah, dihukum mati seperti itu. Dan bahkan ketika dihukum mati pun Socrates tetap membuat isu-isu yang tetap ketika di sidang itu akhirnya semua lingkungan itu membenci dia gitu, sampai seperti itu. Nah, masuk kepada wilayah-wilayah lingkaran kita tahu bahwa di sini kita sedang mengalami hanya semacam inflasi motivasi dari self confidence kita, ya. Misalkan seperti begini, di negara kita sedang gencar memotivasi para pejabat yang sekarang lagi ramai itu, siapa bupati yang dari Jawa Tengah mengatakan bahwa lawang KPK itu kalau mau OTT itu ngasih tahu dulu lah, ya gencar aja ya, orang tuh tiba-tiba ramai membicarakan itu. Masa OTT harus dibilang dulu kan, seperti itu. Yang penting kan
tergantung di belakang itu sebagai sebuah motivasi. Sebetulnya tidak perlu harus ada pernyataan seperti itu kalau memang akhirnya toh kenapa ada statement seperti itu. Nah, ini peluang-peluang cara berpikir demotivasional seperti itu kita harus lari dari persoalan-persoalan realitanya seperti begitu ya. Misalkan begini, berapa ya 2-3 tahun ke belakang ya, kalau tidak salah, kita kemudian di tanah air itu muncul namanya dengan aura motivasi yang sifatnya ekstravagansa gitu ya. Misalkan kalau ada keraton agung sejagat, Sunda Empire, King of the King misalkan, semua itu manifestasi dari surplusnya motivasi dengan logika yang penting yakin maka kita boleh mencoba seperti itu. Nah, juga kadang-kadang di sini motivasi berlebihan menciptakan imajinasi yang melebihi fiksi. Karena itu sudah lama ya, misalkan di negeri kita itu orang cukup berganti baju tiba-tiba menjadi apa dan siapa saja gitu. Nah, bahkan sejak reformasi pun demokrasi menciptakan manusia yang optimisme yang ukurannya tanpa batas gitu ya, infinity gitu, sehingga tanpa mandat, tanpa polling siapapun merasa berhak menjadi pemimpin besar. Nah, ketika situasi-situasi itu masuk kepada nantinya setelah mencermati obrolan-obrolan kreatif, di sini semua kita tidak lagi akan mengkerut mendengarkan ceramah. Misalkan begini, ketika para pemuka agama suka dalam tanda kutip menakut-nakuti dengan setan dan neraka, misalkan begitu. Mengapa? Karena ini dalam buku ini yang saya baca menurut Syarif Maulana itu sebenarnya begini, di dalam alur cara pikiran demotivasional itu, setan dan iblis itu penting untuk membuat peran Tuhan menjadi bermakna. Jika setan dan iblis tidak ada, pengkhotbah moral akan membicarakan apa nantinya, seperti begitu. Nah, kira-kira alur cara berpikir demotivasional itu seperti itu, artinya sebetulnya dia berpikir tentang pemotivasian melalui cara-cara yang kontradiktif. Gitu. Ujung-ujungnya sama saja. Kalau motivator dan orang-orang motivator sekelas siapa? Mario Teguh seperti itu langsung kepada persoalan-persoalan motivasinya. Kalau demotivasi justru berjalan pada konsep-konsep yang di belakang kontradiksinya gitu ya. Nah, mesti salah satu contoh yang lebih umum misalkan begini. Kegagalan itu adalah sukses yang tertunda misalkan. Dalam kacamata demotivasional ini bisa mengandung arti semakin kita gagal maka akan semakin kita akan dekat dengan kesuksesan seperti itu ya. Atau bahkan kita mengenal bahwa hiduplah tanpa arah tujuan agar tidak tersesat seperti itu. Nah, dalam kerangka-kerangka pemikiran ini lebih ke, saya mengajak dulu cara berpikirnya ke humanisme, belum ke karya cipta yang tadi, yang satu hal lagi. Misalkan kita cara berpikir proses humanisme, pikiran dari demotivasional. Orang jahat itu adalah sebenarnya orang baik yang sebenarnya perbuatannya tidak sesuai dengan kepentingan kita, sesederhana itu kan gitu. Bahkan kita melihat teman-teman semua sekolah di sini kan ujung-ujungnya agar dilihat normal sama orang lain ya. Kita sekolah agar kelihatan normal saja, sesederhana itu. Nah, jadi bahkan kecenderungan-kecenderungan ketika hidup dalam sosialisasi pun kita masuk pada sebuah wilayah-wilayah anekdot seperti ini. Kita misalkan membayar mahal hotel, masuk ke hotel mahal. Lantas kita berpikir bahwa ternyata di sini betapa uang itu, harga diri itu dengan uang penting karena di sini untuk membangun ilusi bahwa di sekitar kita ini kita membayar mahal agar diperlukan sesuai dengan bagaimana seharusnya masyarakat memperlakukan kita gitu di luar itu. Nah, ada sesuatu hal yang unik dari buku demotivasi ini, misalkan kita tidak harus iri kepada orang lain, terutama kepada orang yang pintar, karena tanggung jawabnya besar. Juga tidak harus iri kepada orang yang kaya, karena mereka dihormati karena uangnya. Maka yang lebih baik bagi diri sendiri, kita harus melihat dan mengkritisi diri kita sendiri, misalnya kita tidak punya prestasi atau kekayaan seperti itu. Bahkan yang paling lebih memiliki arti dari demotivasional bagi saya untuk
bisa menjembatani pemikiran-pemikiran konfidensi tadi, mengenalkan diri dengan konfidensi, adalah misalkan begini. Kita sebagai bawahan atau sebagai pekerja atau sebagai anak buah, jika kita menganggap bahwa pekerjaan itu adalah ibadah, maka orang yang paling berbahagia adalah bos kita. Nah, sampai prinsip begini, kita bisa melihat bahwa apa sih makna dari pengenalan diri kita. Itu poin pertama, dan poin kedua dari pengenalan diri kita. Yang kedua adalah kita masuk pada ruang dan cara berpikir kreatifnya. Demotivasional bisa dijadikan sebagai sebuah ruang dan kemampuan untuk bisa berpikir kreatif dengan cara-cara yang kontradiktif, gitu. Tidak melalui cara-cara yang umum seperti itu. Nah, oleh karena itu kita penting mengenali diri kita sendiri dengan kontekstual yang di luar kecenderungan umum seperti itu. Nah, terus tadi juga ke pemahaman kedua tentang masalah karya lewat media. Nah, sekarang ada perihal-perihal seperti ini. Orang norak selalu memiliki kecenderungan untuk lebih prestatif, ketimbang orang yang terlalu jujur dengan cara berpikir, ya, dengan cara yang normal. Justru kita melihat bahwa di sinilah letak dalam tanda kutip ketidakabnormalan orang yang normal seperti itu. Karena ujung-ujungnya itu seperti itu. Orang yang norak lebih memiliki kecenderungan prestatif. Karena apa? Mereka tidak didasari oleh ukuran-ukuran di sini ada etika, di sini ada peluang untuk tidak boleh dilakukan, di sini ada sesuatu barrier dan lain-lain. Mereka jalan sebagaimana apa yang dia sukai seperti itu. Makanya tadi saya bilang, berjalanlah ke arah yang tidak tentu agar kita tidak tersesat seperti itu. Nah, di sanalah letak dari prinsip-prinsip demotivasional kepada hal-hal yang tadi. Nah, maka cara berpikir peluang itu secara filsafati kita bisa mengenal dengan proses-proses cara berpikir yang sokratik seperti itu. Nah, di dalam teks-teks misalkan Banjet, ya, kalau Kang Rudi sedang giat-giatnya senang mengorientasi kajian tentang Banjet, itu aspek-aspek demotivasionalnya itu tinggi loh, gitu. Banyak hal-hal yang ikonik yang sebetulnya bisa kita kaji, dan inilah persoalan-persoalan demotivasional dari literasi dari topeng Banjet itu sendiri. Dari mulai tata cara ritual hingga ke yang profannya pertunjukan sampai ke hiburannya, itu banyak hal-hal yang sifatnya demotivasional. Nah, oke. Itu satu hal yang karena saya melihat ini ada dua sub, ya, pengenalan diri yang lebih ke hal-hal yang sifatnya interpersonal plus, ya, kalau di dalam buku-bukunya manajemen self management itu seperti itu. Nah, tentu di dalam karya lewat media ini juga tak kalah pentingnya. Kita lantas berperan memposisikan diri sadar dalam situasi di saat sedang tinggi-tingginya orang mencanangkan 4.0, atau bahkan orang sekarang di Jepang sudah masuk kepada 5.0, ya, kepada humanismenya. Di kita masih bergelut kepada jargonnya. Nah, padahal sebenarnya kita tidak tahu, gitu ya. Orang ramai seminar 4.0 gitu, padahal sebetulnya apa, gitu ya. Nah, lingkup kultur kita tentunya tidak bisa berjalan mulus dengan apa yang sebenarnya sudah terjadi pada negara-negara yang sudah maju. Saya adalah salah seorang mungkin ya witness atau saksi, ya, ketika saya mengajar di Chengji University di Taiwan itu ada universitas nasional Chengji University yang membiayai orang-orang Iran, terutama orang-orang yang di Middle East yang sudah terkena bombardir yang rusak negaranya tidak hanya secara fisik tapi juga secara mental, dan diberi beasiswa di Chengji University itu masuk kepada program studi futuristik seperti itu.
Saya tanya kan sama dosen-dosennya, teman-teman saya itu, kok kebanyakan yang diberi beasiswa sama Taiwan itu adalah orang-orang yang dari Middle East. Dia berpikir, mereka sederhana, karena masuk secara politis itu sudah terganggu oleh Amerika dan lain-lain, dia lebih berhasil dan lebih berhak untuk membiayai orang-orang yang tertindas itu, dalam tanda kutip, itu untuk disekolahkan untuk belajar tentang futuristik. Bagaimana nanti mereka setelah selesai akhirnya membangun futuristik di Iran, di Irak, dan lain-lain dengan cara berpikir yang lebih modern seperti itu kira-kira. Nah, itu yang terjadi. Padahal kalau kita lihat bahwa justru di Taiwan, 5.0 tentang humanity-nya itu berjalan. Tidak menjadi lagi jargon, tapi sudah dikejar kepada persoalan-persoalan yang lebih substantif gitu. Aspek praktikalnya sudah muncul dan sudah dijalankan seperti itu. Nah, di Norway, di mana-mana itu sudah mengacu kepada peristiwa-peristiwa seperti itu. Jadi kalau kita melihat tentang masalah karya lewat media, adalah sebuah karya-karya yang memang ada kepada unsur-unsur industri tentunya, yang barusan dibilang sama Vela itu. Sejauh mana orang tahu tentang keberhasilan berbagai barrier untuk menangani tentang persoalan-persoalan pirates misalkan gitu ya. Itu sejak tahun 80-an sampai sekarang kita tidak pernah berhasil. Karena kalau untuk menjaga tentang persoalan ada logika-logika yang terstandarisasi ini loh, bahwa peran industri itu penting untuk menyeimbangkan tentang bagaimana sistem piracy itu misalkan setidaknya berkurang lah. Kalau hilang tidak mungkin di Indonesia ya. Zaman tahun 90-an aja ketika Live Aid untuk Afrika, Bob Geldof ngamuknya ke orang Indonesia setengah mati. Begitu dana belum dicairkan di Indonesia sudah dibajak semua kan gitu, karya-karya Live Aid itu seperti itu. Nah, dan sampai hari ini pembajakan itu kan ada yang sifatnya pasif dan ada yang sifatnya masif, aktif juga seperti itu. Misalkan di dalam dunia digital sekarang, orang memindahkan dengan cara flash disk, teman nih boga baju ini punya ini. Dulu masih ketika sistem manual ada, kita masih meskipun dalam tanda kutip kita masih ingin belanja ke toko-toko CD bajakan misalkan ke alun-alun dengan membayar. Sekarang kan orang tiba-tiba bisa dengan hanya download, hilangkan, sebar, udah selesai. Tanpa ada pertanggungan jawab etika di sini dan moral di sini. Makanya kenapa akhirnya 5.0 itu nanti digiring kepada proses humanismenya. Mudah-mudahan itu membantu kepada proses penyadaran seperti itu. Karena kalau yang sekarang berjalan dengan konsepsi teknologi 4.0 adalah sebagai ini kerangka mekanisme mekaniknya seperti itu. Jadi persoalan-persoalan pelanggaran itu justru masih makin hari makin banyak terjadi gitu. Mungkin ruang cara berpikir 5.0 nanti itu adalah mengarahkan salah satunya ke dalam pemikiran-pemikiran seperti itu. Atau misalkan begini, tadi saya lupa di kelas semester 3 tuh, semester 1 tuh ada kuliah tentang masalah pengkajian kultur juga ya. Kita tidak membahas bagaimana sebetulnya ruang kultur, ruang ritual juga sudah terkontaminasi oleh cara berpikir media seperti ini. Tadi malam ketika ada peristiwa angklung dunia ya, perayaan di Taman Budaya, kita juga melihat dari Bihari Kiwari Kamari gitu ya. Bihari Kamari Kiwari itu juga ada pergeseran paradigma. Orang sudah tidak mengalami proses ritualisme itu secara virtual dipresentasikan dengan model-model peran-peran kekinian gitu, hingga batasan-batasan orang untuk menginformasikan secara virtuasi itu menjadi berkurang. Kalau orang melihat begini ya yang buhun itu, tapi kenapa tiba-tiba muncul ada peran-peran populis di tengah kebuhunan itu misalkan seperti itu. Nah, ini juga di dalam dunia tradisi bukan dilarang, bukan tidak boleh, tapi kecenderungan itu selalu muncul gitu. Belum lagi di tradisi
karya itu umumnya lebih bersifat anonim. Nah, yang baru bisa bergerak di dalam ranah-ranah konstruksi karya lewat media itu adalah ranah-ranah yang bisa digali kepada karakteristik-karakteristik yang lebih populer, belum menyentuh kepada dasar-dasar pemikiran-pemikiran yang substantif. Tadi malam saya juga diskusi panjang lebar, agak sedikit berurat keras juga dengan Melbourne South Orchestra ya. Ketika pada bulan Februari ini saya ditunjuk sebagai komposer untuk di Melbourne South Orchestra, tiba-tiba para komposer di sana sudah membuat barrier bahwa ini akan didigitalisasi musik ini, pertunjukan ini, orkestra ini, dan akan dibikin semacam orkestra elektronik. Ketika orkestra elektronik itu masuk, saya pikir ini bahannya dari mana loh? Dia ngambil dari bahan buncis yang tahun 1800, dan juga pertunjukan angklung waktu ada di eksposisi di Chicago tahun 1883 gitu ya. Karuan kan, saya bilang, kalau Anda sebagai seorang komposer dengan tingkat kecanggihan pemaknaan terhadap dunia digital itu tinggi, maka saya akan berbicara sebagai pemilik budaya, saya bilang begitu. Ini akan dijadikan apa ketika ruang-ruang cara musik-musik tribal seperti ini masuk kepada proses-proses mekanisme elektronik seperti ini, lantas didaur ulang dengan model-model yang baru. Persoalannya bukan ada di dalam ranah kreativitas saudara, tapi ini akan menjadi persoalan-persoalan kultur kami gitu. Saya tidak berani, dan akhirnya saya kemarin mundur, tadi malam tuh mencoba untuk mundur saja. Saya tidak mau bertanggung jawab ketika nanti ini sudah menjadi sebuah karya yang holistik seperti itu, akan merepresentasi kesundaan, misalkan ke Jawa Baratan, kebunan dan lain-lain gitu. Sehingga tiba-tiba ketika pulang saya harus merasa bertanggung jawab dan menjelaskan posisinya. Sementara yang harus saya pertanggungjawaban ada sesuatu yang justru saya langgar secara kultur gitu. Nah, ini yang menjadi keinginan kita untuk yang tadi ya. Mengapa mengenalkan diri itu penting? Artinya ketika kita mengenalkan diri bahwa potensi-potensi cara berpikir dan empirik kita itu harus dipertebal. Makanya jangan sampai akhirnya pengalaman-pengalaman orang di luar itu tidak pernah mengenal bahwa ini ritual, ini itu punya nilai-nilai yang dogmatis atau ini tabu untuk bisa dilakukan, dan mereka tidak akan pernah berpikir seperti itu. Yang menurut kacamata mereka bagus, estetik, silakan mereka seolah-olah seperti itu. Nah, ini saya menyarankan untuk teman-teman semua di sini terakhir kali dalam konsepsi karya, silakan berkarya sekuat, sebagus, dan seindah mungkin agar jati dirinya nampak, tapi juga kekaryaan itu harus dicoba di ruang satu ragakan dengan kemampuan kita mengolah dasar-dasar keilmuannya seperti itu. Agar jangan sampai terjadi ketika sebuah karya kita yang kita buat ini malah justru salah menggunakan antibiotiknya gitu. Ketika antibiotiknya salah, maka itu akan menjadi penyakit juga kepada orang lain, dan ini terjadi. Di dalam sebuah kebudayaan, ingat, yang terjadi adalah kebudayaan itu bisa diserap oleh orang yang mana aja yang duluan. Contohnya apa? Ketika kebudayaan K-pop itu adalah sebuah kebudayaan yang datang duluan dari Korea. Orang tahu. Ada kebudayaan tarian itu Gangnam Style seperti itu yang merambah dunia. Kita tidak bisa mengatakan lagi bahwa itu kebudayaan yang tidak orisinil. Kebudayaan baik yang memiliki kadar historikal yang kuat atau kebudayaan yang kontemporer pun itu pada akhirnya disepakati, diidentifikasi oleh orang, oleh peran-peran yang membudayakannya pertama kali gitu. Ya, baru ini identitas. Masalah otentisitas ya itu. Makanya kemarin kan kita berbicara tentang masalah bagaimana identitas dan otentisitas itu penting untuk kita maknai, untuk kita melihat persoalan-persoalan yang lebih
holistik seperti itu. Bapak mohon maaf untuk Oke. sudah habis. Udah, banget. Iya, Cuma itu saja dari saya. Terima kasih. Selebihnya saya mengucapkan selamat ya kepada teman-teman. Selamat berwebinar dan ini kegiatan ini bagus sekali dan saya mohon maaf karena saya juga ada meeting juga sekarang di luar kota, jadi saya undur diri. Mohon saya minta reportasinya, nanti saya juga ingin melihat progresnya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf untuk kekurangan dari peristiwa naratif saya hari ini. Mangga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih banyak Pak Bapak Isma. untuk sambutan dan pemaparannya, luar biasa sekali. Baik, tentunya untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kita masuk ke dalam materi yang selanjutnya, yang tentunya akan dipandu oleh moderator kita. Ada Kang Iwan ini. Kang Iwan, halo. Selamat sore Kang Iwan. Terima kasih Teh Pela. Gimana? Silakan Kang Iwan. Oke, langsung saja ke saya ini. Oke, terima kasih ya Teh Pela. Ini salah satu MC di kelas kita yang cukup juga punya karya yang ditampilkan di media juga, begitu ya Teh Pela ya. Oke, hadirin peserta webinar yang saya banggakan hari ini, izinkan saya membuka jalannya diskusi dengan bacaan salam tentunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas jawabannya sekalipun di mute begitu ya. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Begitu hari ini tanggal 17 November 2021 ya. Bertepatan dengan hari Rabu begitu ya. Kita berbahagia berada pada sebuah webinar yang berjudul mengenalkan diri dan karya lewat media. Baiklah hadirin, sebelum masuk pada pembicaraan kali ini, saya juga mengaturkan selamat datang dan terima kasih sudah bergabung kepada para peserta webinar, khususnya yang terhormat ada tadi keynote speaker kita, Bapak Dr. Ismet Ruhimat, kemudian juga yang lebih kita hormati, tidak kalah kita hormati, yakni Profesor Endang Caturwati sebagai pengampu mata kuliah wawasan seni. Dan juga saya sapa ada Direktur Pasca Sarjana ISBI Bandung, Dr. Yanti Heriawati. Terima kasih sudah meluangkan waktu, dan juga saya nampaknya ada dari kampus luar nih, ada Bapak Kaprodi Desain Komunikasi Visual, Bapak Hendy Yuliansa. Terima kasih sekali sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar kali ini. Dan juga teman-teman dari Pasca Sarjana ISBI Bandung, baik dari semester 3, semester 1, dan juga mungkin ada dari mahasiswa S1 ya. Tak lupa juga saya sapa dari teman-teman mahasiswa Pikom Arts University, selamat sore, dan juga teman-teman dari beritabaik.id ya. Terima kasih sudah bisa bergabung, dan mungkin saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Dalam webinar kali ini, berbahagia sekali kita akan bertanya ataupun mendapatkan informasi banyak hal tentang mengenalkan diri dan karya itu lewat media itu seperti apa. Nah, pada zaman ini memang kita banyak melihat masyarakat ini masuk pada satu ranah budaya popularitas, pokoknya begitu ya. Mereka ingin tampil di berbagai media begitu. Ada yang masih mengharapkan media mainstream ataupun media-media massa yang memiliki legalitas tertentu sebagai badan hukum dari media. Ada juga yang memanfaatkan media sosial sebagai media alternatif. Nah, namun kenyataannya pada media-media yang lebih individual ataupun media sosial, kita sering kali menemukan karya-karya yang sebetulnya katakanlah bukan karya-karya yang memiliki nilai estetika atau seperti apa, tetapi itu malah menjadi yang
apa ya, viral ataupun seperti lebih dikenal ketimbang mereka yang memiliki karya-karya yang lebih punya nilai estetika. Nah, kali ini kita akan berbicara mengenai kedua hal itu. Bagaimana seorang seniman itu bisa mempublikasikan karyanya melalui media, baik itu media resmi secara secara apa namanya, secara kelembagaan begitu ya, seperti media cetak, media elektronik maupun media online, dan juga bagaimana sisi kreativitas para seniman yang bisa tampil pada media-media alternatif. Kali ini kita sudah ditemani oleh dua narasumber yang sangat luar biasa. Kita telah kehadiran dua narasumber, yakni Ray Hadi dan juga Mas Bayu Jreng istilahnya ya. Baik, kita akan tampilkan dulu biografi kedua narasumber kita yang mana kita akan lebih dapat mengenalnya. Nah, berikut adalah biografi dari Ray Hadi Sadiq. Bisa lebih diperbesar, saudara operator? Atau Mas Bayu dulu yang dibacakan ini? Nah, Mas Ray Hadi dulu. Diperbesar boleh ya? Nah, ini tulisannya agak-agak kecil gitu ya. Oke, selayang pandang. Saya memiliki ketertarikan di bidang kreatif mulai dari penulisan, fotografi, videografi, dan musik. Sejak 2014, aktif menulis, khususnya menulis tentang musik dan perkembangan budaya populer di media daring dan surat kabar. Saat ini, Ray Hadi fokus mendalami penulisan kreatif dalam medium digital. Ini riwayat pendidikannya dari alumnus Universitas Pasundan dalam program ilmu komunikasi, prodi konsentrasinya jurnalistik begitu. Sementara SMKN Negeri 10 ya menempuh SLTA-nya. Pengalaman kerja ini kita lihat ada berita baik.id 2020 sampai sekarang dalam hal jurnalistik ya, liputan, berita dan feature. Kemudian mengisi rubrik bertemu teman baik, galeri foto Indonesia, dan banyak menulis untuk rubrik panggung. Berdiskusi merancang proyek liputan, mengerjakan konten kreatif untuk kebutuhan media sosial. Nah, ini pemerintah Kota Bandung, penulis konten writer, ternyata ya, konten writer, meliputi kegiatan pimpinan, wali kota, wakil wali kota, dan sekda Kota Bandung, membuat siaran pers, memotret, serta mendokumentasikan kegiatan pimpinan. Terus juga pernah di Galam Media ya, melakukan liputan, menulis berita, dan feature di rubrik hiburan, memotret. Nah, kemampuan dari Ray Hadi ini sebagai fotografer, kemudian menulis videografi, olah visual ya, kemudian dan lain sebagainya, musik juga ya. Nah, ini kita bisa melihat bahwa Ray Hadi salah satu dari narasumber kita yang katakanlah ada pada wilayah media begitu ya, media online salah satunya, dan juga pernah pengalaman pada media cetak begitu. Itu narasumber yang pertama. Baik, kita narasumber yang kedua sekalian saja kita akan kenalkan begitu ya. Ini Mas Bayu Ardianto adalah sosok di balik nama panggung Jreng. Nah, kalau teman-teman nanti searching di Google ataupun di YouTube gitu, akan menemukan beliau ya. Bagaimana kreativitasnya, karya-karyanya seperti apa, itu sangat-sangat dahsyat lah untuk dikerjakan seorang diri gitu ya. Nah, beliau ini sudah membuat konten YouTube bahkan sejak tahun 2010 mungkin ya. Sangat-sangat sudah menjadi ahlinya gitu ya. Kerennya semuanya one man show alias dilakukan sendiri mulai dari main musik sampai unggah ke kanalnya. Nah, ini luar biasa ya. Bagaimana konten YouTube itu dibuat oleh sendiri. Seperti kita lihat sangat apik begitu ya pengkemasannya. Berikutnya kita akan lihat lagi siapa ini Mas Bayu. Nah, tahun 2010 ini mana ada kreator video yang menunjukkan usaha alias effort untuk membuat video musik sendiri. Ah, betul, begitu ya. Nah, ini Mas Bayu ini memainkan seluruh instrumen musik sendirian. Merekam video sendiri, menyuntingnya, kemudian mengunggahnya. Wah, dahsyat sekali ya ini kerja ekstranya begitu. Ya, pada saat itu memang kita masih menggunakan handphone yang belum memiliki perangkat seperti saat ini lah, di tahun 2010 ya. Nah, jauh sebelum Jreng dicetuskan, Bayu malang melintang di Bandung dan Jakarta untuk beberapa kegiatan musik. Tak sempat berjodoh, ternyata pernah berkuliah di jurusan Teknik Geodesi ITB ya selama 5 semester tahun 2001. Kemudian juga
ke Institut Musik Indonesia, kuliah terakhir bernasib. Itu sekitar tentang karir pendidikannya ya. Kemudian ada lagi selalu melakukan riset dan development yang akhirnya mengantarkan kepada proyek-proyek lain. Selain itu, Bayu juga meregenerasi ekosistem musik terdekatnya. Ia membuka kelas teknik audio secara independen. Menurutnya, musik itu inklusif dan patut jadi sarana berbagi. Nah, ini sangat menarik sekali. Baik, selesai. Nah, tanpa berlama-lama, mungkin juga kita sudah penasaran untuk mendengarkan kedua pemateri tersebut berbagi pengalaman, baik itu mengenai pengalaman dirinya maupun memberikan pengetahuan-pengetahuan tentang bagaimana seharusnya seniman itu publikasi di media. Gitu ya. Sudah ada Saudara Ray Hadi ataupun Mas Ray Hadi untuk memberikan materi pertama, begitu. Oke, jelas ya, ada suaranya? Oke. Silakan untuk pertama kali kita akan mendengarkan dulu speak dari Ray Hadi gitu ya. Kita sapa dulu kali ya. Kita sapa kedengaran jelas? Oke, siap. Silakan disapa berdua saja. Selamat sore teman-teman. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Nama Budaya. Selamat sore. Selamat sore. Kita di sini bakal ngobrol tentang mengenalkan diri dan karya. Kita sapa dulu kan? Oh, sapa dulu kali ya? Ya. Nanti baru kita gantian kan? Oh iya, oke. Dulu. Dulu nih, agak dulu. Kita sapa dulu teman-teman yang udah hadir. Ada Ibu Direktur Pasca Sarjana ISB Bandung, ada Bu Yanti Heriawati. Selamat sore Ibu. Terus Selamat sore. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Prof. Endang Caturwati. Selamat sore, Selamat Prof. sore. Dan teman-teman yang lain, teman-teman dari Pasca Sarjana ISB Bandung juga ya, Mas Bayu ya? Iya, katanya ada Juli di sini. Mana teman-teman dari Berita Baik? Oh. Terus ada teman-teman dari Ars, Vkom Ars Studio juga. Makasih udah. Dan juga ada Mas. Ada dosennya juga ada. Makasih udah nyempetin datang. Nah, sebenarnya si topik webinar mengenalkan diri dan karya melalui media ini tuh berangkat dari kegelisahan kita berdua ya, tentang Kegelisahan kami tentang penyadaran soal media. Jadi kayak kalau dari sudut pandang di jurnalistik sendiri gitu, banyak orang yang nanya gimana sih cara kita supaya bisa nampil di media kamu atau di media online gitu. Padahal pas kita minta media kit atau bahan promonya, mungkin di situ ada yang mesti disamain frekuensinya. Meskipun itu relatif sih, bisa bekerja atau enggak di teman-teman, tapi seenggaknya ini bisa jadi pilihan bagi teman-teman untuk mengenalkan diri dan karyanya di muka umum. Ya, teman-teman. Ya, kalau gitu Rahadi dulu. Aku duluan ya. Ya. Oke. Waktu dan tempat dipersilakan. Slide-nya ya. Itu Mas Bayunya kok jadi mundur ya? Kurang mundur. Iya. Ya, itu kan membuka. Boleh langsung ke berikutnya. Nah, jadi kita bakal ngebahas tentang seniman dan karya itu sendiri. Terus informasi dalam karya. Sebetulnya karya ini sendiri kan merupakan informasi yang disampaikan kepada pendengarnya. Baik itu dalam bentuk disiplin seni apapun gitu kan. Dan ada juga media di sini, media yang dibahas. Ini kita bagi dua, ada media konvensional bisa berupa media cetak, elektronik, televisi dan radio yang mungkin masih ada teman-teman yang percaya untuk publikasi di sana. Sedangkan ada juga internet sebagai media komunikasi buat teman-teman memperkenalkan karyanya gitu. Dan nanti juga bakal dibahas tentang informasi yang ada di dalam karya itu tuh jadi konten meta atau saling keterkaitan satu sama lainnya. Bisa next mungkin. Nah, ini publikasi adalah karya. Publikasi karya adalah proses komunikasi dalam berkesenian.
Yang saya tahu, komunikasi adalah upaya yang sistematis untuk merumuskan secara tegas asas-asas penyampaian informasi. Ini menurut Carl E. Hovland. Jadi sebetulnya publikasi karya itu sendiri kan bagaimana informasinya atau message-nya nyampe gitu sama yang mau baca atau yang mau nonton karyanya, kurang lebih kayak gitu kan. Dan ada bagian dari proses kreativitas juga, di mana si kreativitas ini sendiri merupakan proses untuk melahirkan sesuatu yang baru melalui perjumpaan manusia dengan manusia lainnya, dan juga manusia dengan alam. Dan sebuah karya tuh baru bisa dibilang karya saat ada yang lihat kan gitu. Saat kita bikin karya tapi belum ada yang lihat tuh kayak, nih orang bikin karya kayak belum afdol gitu deh untuk menjadi sebuah karya. Bisa di next berikutnya. Nah, mengenalkan karya di media konvensional. Kalau ini sih sebenarnya berangkat dari kegelisahan pribadi dan obrolan dengan teman-teman di kelompok gitu. Kebetulan di kelompok mata kuliah wawasan seni ini ada beberapa teman-teman yang juga pegiat seni gitu kan di dalamnya. Di situ tuh mereka pada bertanya, kok kayaknya band-band yang biasa aja itu bisa dimuat di media online, atau mungkin di surat kabar, atau mungkin diundang ke televisi, atau mungkin dia bisa ke radio ya. Nah, mengenalkan diri di media konvensional ini tuh bisa jadi alternatif buat teman-teman show gitu, bisa jadi pilihan. Jadi ada beberapa media konvensional yang saya sebutin di sini di slide-nya tuh ada media cetak dan daring, terus ada televisi dan juga ada radio. Nah, publikasi di media cetak dan daring ini memungkinkan karyamu dimuat di surat kabar dan media online tentunya. Biasanya media juga bakal menawarkan wawancara eksklusif buat kamu bisa bercerita lebih banyak gitu. Di televisi dan radio juga sebetulnya outputnya sama. Cuman kalau di televisi ya mungkin sama seperti di ruangan ini gitu. Teman-teman bisa lihat orangnya, teman-teman bisa dengar suaranya. Jadi tidak hanya teks aja yang dibaca oleh calon audiens teman-teman gitu. Bisa ngeliatin si klipnya kayak gimana. Kalau misalkan di media cetak dan daring kan mungkin teman-teman baca ulasan, kalau baca ulasan band atau ulasan karya tuh cuman baca teksnya aja gitu. Kurang lebih seperti itu. Dan ketiganya punya pendekatan yang berbeda. Namun pada intinya yang harus disiapin tuh sebetulnya sama, cuman si outputnya aja yang beda. Nah, meskipun televisi dan radio mungkin makin semenjak masuknya arus internet ke Indonesia tuh banyak mengalami penurunan gitu. Jadi ngerasa ngapain lah kita promosi di radio atau di televisi, lebih baik kita promosi di internet. Nah, nanti mungkin itu bakal banyak dibahas sama Mas Bayu ya. Nah, sekarang aku mau fokus di media cetak dan daring. Silakan di next. Nah, media cetak dan daring sebagai wadah mengenalkan karya. Teman-teman, ada hal yang perlu kita catat bareng-bareng. Gimana sih caranya kita tuh ngenalin karya kita di media cetak atau daring? Yang harus teman-teman siapin pertama adalah keterangan pers atau pers release. Sebetulnya seperti apa sih pers release itu? Berdasarkan apa yang saya temui di lapangan, pers release yang masuk ke meja redaksi itu mungkin bahan dan materi karyanya keren banget. Cuman teman-teman di redaksi itu kesulitan mencerna apa sih kalian tuh mau apa, sebetulnya kalian tuh mau bikin apa sih yang mau kalian sampein, apa sih kalian tuh mau bikin apa. Nah, itu tuh teman-teman di media tuh kebanyakan merasa bingung gitu. Ini seniman ini mau bikin apa ya? Seniman ini mau ngapain sih kamu teh gitu. Jadi bagaimana caranya adalah tentunya keterangan pers ini juga harus proper. Keterangan pers atau press release yang bisa dibilang itu tuh mirip seperti kayak kita nulis berita gitu loh. Dan yang ditemuin di lapangan tuh kebanyakan di paragraf pertamanya tuh terlalu ngobrolin teori, ngobrolin hal-hal yang mungkin kita teman-teman di media tuh nggak penting untuk tahu, tapi tidak di awal gitu. Jadi udah keburu bosan duluan. Jadi seperti apa sih keterangan pers yang mungkin proper buat nantinya bisa dikutip oleh media adalah keterangan pers yang to the point gitu. Kamu mau apa, mau bikin apa,
dan si karyanya ini menceritakan apa, itu tuh kayak ditaruh di pertamanya. Nah, cerita-cerita tentang teori karyanya, historis karyanya seperti apa, kaitan dengan antropologi dan lain-lainnya tuh teman-teman bisa taruh di bawahnya gitu, kurang lebih seperti itu. Dan yang kedua, ini ada relevansi karya dengan media yang dituju. Nah, ada beberapa teman-teman juga di lapangan gitu yang curhat lah gitu. Saya tuh bikin karya musik metal, tapi kok nggak dimuat di media, katakanlah Kompas misalnya gitu. Nah, itu tuh kayak kita mesti memahami dulu gitu, si karya yang mau kita blast ini tuh relevan gak, medianya tuh relevan gak sih dengan karya kita gitu. Makanya di Kota Bandung sendiri gitu kan, banyak media-media alternatif yang memang menyediakan wadah untuk teman-teman ngeblast karya teman-teman, dengan catatan tadi si keterangan persnya ini teh mungkin nanti di sesi pertanyaan juga kita bisa bahas lebih lanjut gitu kan, keterangan pers ini tuh seperti apa sih sebenarnya gitu. Dan yang ketiga adalah media kit yang proporsional. Kadang-kadang di dapur redaksi itu yang diterima tuh hanya lagu, terus kita nggak tahu ini maksudnya apa sih, cuma lagu aja. Terus ini apa? Kita harus digimanain lagu ini cerita tentang apa gitu. Agak kebingungan untuk ngolahnya karena yang nggak ada keterangan persnya, nggak ada foto bandnya atau foto karyanya, nggak ada sampel karyanya, nggak ada ilustrasi karyanya, nggak ada. Itu kan yang terjadi. Dan yang keempat adalah koneksi di dalam media juga penting. Mau tidak mau, suka tidak suka, saat kita punya orang yang memang kita berteman nih sama jurnalis, misalkan seorang seniman, kita berteman dengan jurnalis, itu setidaknya kayak satu kaki kita tuh udah sangat mungkin untuk mengenalkan karya kita di media, dengan catatan kita tetap menjaga kualitasnya. Toh di satu sisi subjektivitas dari seorang penulis di rubrik media itu tuh kenceng banget gitu. Saat seorang penulis musik atau seorang penulis di rubrik hiburan itu dia menyukai film, maka dia akan lebih peka gitu sama karya seni yang dekat sama dia gitu. Jadi nggak terlalu sulit untuk nembusnya gitu. Dan yang kelima, tetap tidak dimuat, itu bukan ada solusinya sih. Saat tetap tidak dimuat, jangan dulu marah-marah. Kok saya udah bikin press kit yang bagus apa segala macem, udah jelas banget, tapi kok gak dimuat? Lalu seperti apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa next ke berikutnya. Advertorial pasti dipublikasi. Nah, ini sebagai catatan teman-teman, advertorial dengan media kit atau press release itu beda banget teman-teman. Jadi saat teman-teman ngupload atau ngirim media kit ke media, baik itu online, surat kabar dan lain-lain, tapi tetap gak dimuat, jangan dulu marah. Itu belum tentu karena karya teman-teman jelek, belum tentu, walaupun mungkin juga. Nah, advertorial ini teman-teman, walaupun kayaknya jarang sih ya ada musisi yang sampai niat banget gitu, atau ada seniman yang sampai niat banget gitu ngiklan di sebuah media demi dia ditampilin gitu. Biasanya di setiap media tuh punya paket-paketnya sendiri teman-teman. Kalau advertorial nih, dengan red card sekian teman-teman dapatnya A, B, C, D, E, F, G-nya tuh jelas banget. Nah, dan itu tuh pasti dimuat dan pasti teman-teman terpublish dan karya teman-teman mungkin bisa didengerin. Nah, di satu sisi mungkin teman-teman nganggap, wah ini kayaknya nggak penting-penting banget gitu. Toh kita juga bisa memperkenalkan karya kita lewat media sosial yang kita punya atau lewat internet. Nah, tapi teman-teman ngenalin karya di internet itu tuh bukan sebatas upload doang. Ada beberapa treatment yang perlu dilakuin juga pendekatannya. Nah, treatment ini yang bakal kita bahas bareng sama Mas Bayu tentunya. Mas Bay. Oh, aku sekarang. Mas Bay sekarang. Oke, dari Rehadi, mantap sekali ya. Kita banyak tahu nih bagaimana alur publikasi di media online ataupun media cetak mainstream begitu ya, yang memiliki kadar kualitas publikasi yang masuk pada kategori media massa begitu ya, Mas Rehadi ya. Ya, Oke, sudah tidak sabar nanti teman-teman boleh bertanya untuk hal-hal yang mau ditanyakan kepada kedua narasumber kita. Namun kita akan terlebih dahulu mendengarkan pemaparan dari Mas Bayu ya, untuk
publikasi, dan mungkin ini kita akan menggali juga sisi musisinya dia nih sebagai seniman ya. Begitu ya Mas Bayu ya, boleh ya? Boleh. Gimana proses berkarya mungkin sampai pada tingkat publikasi pada media alternatif pokoknya begitu. Silakan kami berikan waktu ya, tidak lebih dari 20 menit barangkali cukup ya Mas Bayu ya. Cukup. Oke, terima kasih. Disilahkan. Ya, yang pertama yang pengen saya share ke teman-teman adalah terus terang secara pribadi saya nggak setuju kalau internet dibilang sebagai media alternatif. Karena Web 2.0, internet yang dikonsumsi secara umum aja itu sudah hampir 2 dekade. YouTube itu mulai tahun 2005. Terus kita bisa lihat bahkan secara aspek sosial banyak sekali perubahan cara manusia berkomunikasi, berbudaya, itu dengan internet. Sekarang itu batas antara media mainstream dengan side stream itu udah sangat abu-abu. Jadi kalau kita bilang internet sebagai media alternatif, menurut saya udah bukan zamannya, karena internet sudah menjadi media yang sangat matang gitu. Bahkan banyak orang yang bisa menemukan banyak karya seni yang bahkan ketemu sama fansnya, banyak ketemu sama penikmatnya, itu hanya dengan internet. Jadi mungkin istilah yang lebih tepat adalah internet sebagai media, titik. Nggak perlu dikasih tambah alternatif. Karena kalau alternatif tuh kesannya kayak kalau nggak ada media yang utama, kita punya media pengganti. Nah, jadi itu yang pengen saya bagi yang pertama. Jadi kesadaran bahwa internet itu bukan media alternatif, tapi adalah media komunikasi yang lain. Terus yang berikutnya adalah penyadaran bahwa kita sebagai pelaku seni, kita sebagai orang yang aktif dan giat membuat karya seni, pada intinya adalah kita sudah menjadi seorang konten kreator. Konten kreator adalah istilah yang dipakai biasanya orang-orang yang membuat media atau informasi di internet. Kalau secara etimologi, secara definisi, biasanya definisi yang dipakai atau yang dipahami oleh kebanyakan orang adalah definisi secara komputerisasi atau secara computing. Kalau secara computing, konten sendiri kan artinya media yang dimuat di internet, di komputer gitu. Nah, cuman saya mencari padanannya di bahasa Indonesia itu sebenarnya nggak ada. Kalau arti kata konten sendiri, kalau kita lihat di kamus, definisi konten itu juga artinya sebenarnya pemuas batin. Kalau orang yang menggunakan bahasa Inggris menggunakan kata konten tuh biasanya menggambarkan perasaan itu pakai dua kan, I'm feeling empty sama I'm feeling content. Kalau I'm feeling empty itu saya merasa kosong, saya butuh asupan, saya butuh sesuatu yang apa ya, kan kebutuhan primer itu nggak cuma fisik, bukan cuma sandang pangan papan kan, secara fisik materialistik gitu, tapi secara batiniah kebutuhan primer juga kan kita punya kebutuhan untuk menyerap informasi, punya kebutuhan untuk berhubungan dengan manusia-manusia lain. Nah, kalau ngelihat itu secara filosofis sebenarnya, karena konten itu artinya batinnya terpuaskan. Kalau misalkan saya bilang I'm feeling content, berarti saya puas, saya nggak saya bersyukur, saya menikmati semua apa yang ada karena pikiran saya itu terisi gizi yang cukup. Pikiran saya nggak kemana-mana, nggak sibuk. Itu kan I'm feeling content. Nah, sebenarnya kalau kita lihat dari situ, konten kreator berarti juga memberi asupan makanan untuk pikiran, baik untuk dirinya sendiri pada saat dia berkarya maupun untuk orang lain. Kalau kita bandingkan misalkan dengan media yang lebih lama sebelum internet seperti TV, seperti radio, seperti koran, itu kan adalah cara orang dulu menyerap informasi kan, setiap pagi baca koran, setiap sore nonton TV misalkan. Artinya sebagai kebutuhan primer menyerap informasi, orang dulu pakai media-media itu. Media-media itu masih ada. Nah, bedanya sekarang dengan internet, kita begitu deras arus informasi, bahkan semua orang bisa menjadikan apa yang dia lakukan menjadi sebuah informasi. Nah, ini yang poin kedua yang saya pengen pengen saya share ke teman-teman, bahwa pada saat kita punya karya kita direkam kemudian diunggah ke internet, ada sebuah transformasi media
apapun media yang kita pakai, kan kalau kita sebagai pelaku seni misalkan, kita sudah jadi konten kreator. Biasanya kalau musisi media kontennya itu bisa media rekam misalkan, atau media panggung, atau kalau misalkan wayang misalkan, bisa panggung live, bisa direkam menjadi audio, kalau dulu di streaming di radio misalkan, disiarkan di TV, itu kan hanya sebagai konten. Begitu bedanya dengan media informasi yang baru sekarang, karena menjadi media informasi, maka aspek-aspek sifat mutlak informasi pun menempel pada medianya. Contohnya misalkan kalau informasi itu kan sifatnya replikatif. Kalau saya punya, Anda punya, nanti yang lihat berikutnya jadi punya. Kalau dulu misalkan kalau musisi media kontennya cuman media fisik, misalkan kita punya CD. Kalau saya rekam lagu saya di CD, CD-nya saya kasih ke Kang Ridwan misalkan, terus saya jadi nggak punya CD-nya. Tapi kalau sekarang karena kita bisa share, kita semua bisa punya. Jadi itu replikatif. Yang berikutnya, karena media informasi ini juga sifatnya bisa berlangsung dua arah, pada saat terjadi pertukaran informasi, ini akan terjadi komunikasi. Bahkan pertukaran informasi antara penikmat dan pelaku, ini bisa menjadi sebuah konten baru. Simpelnya kita bisa lihat banyak misalkan orang-orang yang mengunggah satu karya apapun lah, foto, video, terus nanti di karyanya banyak yang komen. Hasil komennya nanti bisa di capture jadi foto baru, terus nanti di komen lagi. Jadi salah satu sifat informasi itu juga meta, jadi apa, berlapis. Nah, kalau kita menyadari ini, satu, bahwa karena sifat informasi di medianya, nah ada sifat metanya. Sifat metanya itu maksudnya gimana? Kalau tadi Rahadi sempat singgung bahwa kalau misalkan kita punya karya bukan sekedar upload. Iya, kenapa? Karena misalkan gini, kalau kita bicara soal karya sendiri kan adalah sebuah informasi kan. Kita punya inspirasi, kita punya ekspresi, kita tuangkan dalam satu karya. Itu kan ada ceritanya. Pada saat kita unggah ke media sosial, ke sebuah media informasi, kita harus mengemas kembali, kita harus menceritakan ke pemirsanya bagaimana cerita soal ceritanya. Itu adalah meta informasi. Itulah kenapa pentingnya membuat press release, pentingnya menulis caption, bagaimana mengambil gambar yang baik. Itu sebenarnya cuma bagian dari meta. Jadi untuk menceritakan cerita yang sebenarnya, kita perlu bercerita juga. Itu juga punya seni. Nah, satu lagi yang penting disadari soal media informasi ini, tadi saya udah sempat singgung, adalah sebuah media konsumtif kan. Nah, karena media konsumtif, media yang dimakan buat pikiran, artinya ada waktu, ada tempat, ada cara yang spesifik, tergantung platformnya. Makanya waktu pertama kali saya dibahas berdiskusi sama Hadi untuk topik apa, menjelaskan, katanya, Mas jelasin aja soal YouTube, soal Facebook, atau soal Instagram misalkan. Saya pikir itu terlalu spesifik, terlalu teknis. Artinya kalau dengan waktu yang singkat ini, mungkin yang lebih relevan adalah setiap media, setiap platform itu punya caranya masing-masing. Yang menyangkut dengan media informasi juga adalah, informasi itu kan sifatnya sangat subjektif kan, sangat subjektif, tergantung siapa yang menyampaikan, siapa yang menerima. Nah, kadang-kadang informasi yang sama itu kalau cara berceritanya beda untuk ke orang yang beda, nyampainya juga bisa beda. Nah, itu juga yang perlu dipahami. Nanti kalau sempat di sesi pertanyaan, kalau ada yang mau menggali lebih dalam, kita coba kita bisa diskusi lebih soal itu. Tapi maksudnya yang saya pengen pertama share adalah soal pemahaman soal, satu, internet itu bukan media alternatif, itu aja media informasi, media komunikasi. Nah, media informasi dan media komunikasi itu punya sifat-sifat mutlak yang harus kita pahami, jadi kita bisa manfaatkan. Kalau memang kita mau pakai sebagai media ekspresi kita bisa manfaatkan karena sifat-sifatnya. Terus apa lagi tadi aku lupa, I lost my train of thought tadi. Soal komunikasi dan soal meta. Jadi
Ini adalah media lain yang di luar media yang kita kuasai. Jadi kadang-kadang kita harus bercerita bagaimana soal menceritakan, dan cara bercerita itu bisa menjadi dua informasi yang dikonsumsi. Nah, maksudnya gini, contohlah ini analogi untuk memahami cara berpikirnya ya. Kenapa sekarang hampir di semua platform media sosial itu ada media beriklan. Nah, media sosial sendiri udah punya nilai ekonomi kan, sama nilainya dengan media yang lebih tua seperti TV, radio, koran gitu. Nah, teman-teman pasti pernah lihat lagi nonton YouTube ada iklan sebelum video aslinya. Iklan itu adalah kita suruh nonton untuk nonton channel YouTube yang lain. Nah, itu kan jadi bahkan cara menyampaikan cerita untuk cerita aslinya udah menjadi konsumsi untuk dikonsumsi. Jadi gitu. Jadi ada sifat lapisan informasi yang berlapis. Artinya kalau kita mutusin si media informasi ini menjadi salah satu media ekspresi kita, terus kita mau katakanlah oke, saya mau jadi content creator dengan karya media saya. Itu adalah sebuah dedikasi khusus, sebuah full time job untuk mempelajari sebuah media baru menjadi media ekspresi. Tidak sekedar aku punya rekaman, aku perform, aku upload. Tapi begitu kita mau jadiin ini benar-benar sebagai media informasi dan berkomunikasi dengan potensial fans atau potensial pemirsa kita harus mengolah itu menjadi sebuah cara bercerita untuk cerita aslinya. Intinya gitu sih. Tadi ada slide berikutnya yang terakhir ya, ditutup ya. Ya, oke. Untuk menutup si obrolan penyadaran ini, justru saya nggak mau menyimpulkan sesuatu bahwa sesuatu ini adalah seperti benar atau salah, hitam atau putih. Nah, tapi justru akan saya tutup dengan sebuah pertanyaan. Dengan media informasi dan media komunikasi ini, kita punya akses begitu banyak soal banyak hal, dan kita harus punya filter buat buat mencerna, buat menyerap. Nah, tapi filter ini tuh akan sangat mudah untuk melapis informasi kalau pertanyaan utamanya sudah terjawab. Kita mau jadi seniman seperti apa sih? Apa yang mau kita lakukan dengan karya seni kita? Apa yang mau kita lakukan dengan begitu banyak informasi ini? Bayangkan sekarang potensinya kita bisa punya karya yang misalkan ya, kita punya wawasan, punya selera yang teman-teman kita nggak ngerti sama karya seni kita. Tapi di belahan dunia sana, mungkin ada ribuan atau jutaan orang yang paham, mengerti, bahkan bisa menjadikan karya kita punya nilai ekonomi yang tinggi. Kita sekarang punya jalannya, punya caranya, kita nggak ada barrier. Nah, tapi tadi itu hanya bisa tercapai kalau kita tahu tujuan kita mau jadi seperti apa. Yang kedua, kita tahu medianya itu apa, jadi kita pahami rules-nya, kita bisa break rules-nya. Kalau nggak ada rules yang sesuai dengan cara kita kreatif, kita bisa bikin rules baru, terus kita mulai lagi cycle-nya. Jadi know the rules, break the rules, make the rules, terus know the rules lagi, break the rules lagi, terus aja cycle. Jadi kayak hukum kreasinya tuh bisa continue kalau kita tahu. Nah, si visi sendiri nggak perlu jadi batu dari awal ditulis saya mau jadi seniman seperti apa, karena salah satu sifat informasi juga itu sifatnya iteratif kan, kayak development software. Kita bisa lihat, oh ternyata user kita itu lebih senang seperti apa, bisa ada kompromi, bisa ada inovasi, bisa ada pengembangan. Akhirnya kita bisa ketemu, yang cocok buat saya berkarya itu apa, yang nyaman, yang bikin konten saya dulu sebagai pelaku apa, yang bikin konten buat penikmatnya apa. Jadi kalau itu udah harmonis, udah kita mau bikin apa aja pasti ada yang mengkonsumsi. Intinya gitu sih. Oke, wah terima kasih Mas Bayu, ini sangat menarik ya. Kita ada hal-hal yang punya digiring pada persepsi yang baru, memang begitu ya. Saya juga baru kali ini tersadarkan begitu ya bahwa
memang saat ini media internet juga tidak lagi menjadi media alternatif begitu ya. Memang kadang begini Mas Bayu, kita bisa melihat bahwa dalam fasilitas yang disediakan oleh media-media melalui internet ini, katakanlah ada berbagai jenis media sosial ataupun media internet yang bisa diakses mana saja begitu ya. Ini tidak terbatas oleh ruang begitu ya, bisa diakses lewat dari tangan sendiri begitu. Bahkan itu menyediakan fasilitas-fasilitas yang katakanlah bisa melebihi media-media mainstream begitu ya, media-media yang sebelumnya ada begitu ya. Bisa siaran langsung, bahkan saya pernah mendengar ada satu fenomena media televisi itu hampir merasa akan tergantikan begitu Mas Bayu ya. Ini menjadi perbincangan menarik bagi kita untuk diskusi kali ini. Bagi teman-teman dan siapapun yang ingin bertanya kepada kedua narasumber kita, saya membuka kesempatan untuk berdiskusi. Kita ngobrol santai gitu ya, sore-sore begini di bawah tentang pembicaraan yang sehari-hari lah ada di lingkungan kita. Barangkali ada teman-teman yang punya konten sendiri dengan karya-karyanya yang mungkin dirasa unik dan mungkin suka diupload ataupun dipublikasikan lewat media-media baru ini. Katakanlah kita sepakat bahwa media internet ini bukan lagi media alternatif tetapi media baru begitu ya. Oke, media pilihan. Media pilihan. Sobatnya siap. Siapa yang mau menanggapi ataupun mau mengajukan pertanyaan boleh langsung ataupun juga boleh melalui chat, kolom chat ya. Kita akan bacakan. Harus baca dong. Ada, silahkan dari. Kalau belum ada, mungkin saya boleh. Oh, ada Pak Rudi. Boleh Ya, langsung. teman-teman. Terus siapa lagi nih? Di daftar aja dulu, Pak Rudi. Rafli Mangga. Rafli Ferial, apa? Mantap aja. Oh, ada mahasiswa kajian budaya Unpad hadir. Makasih ada Mas Rifki. Oh gitu, ada dari mana? Dari Unpad ya. Siapa nih? Oke, baik. Tadi siapa yang bertanya? Mas Rafli. Oh, Rafli. Silakan. Rafli ini mahasiswa pasca sarjana ISBI ya. Silakan Rafli untuk diajukan kepada siapa pertanyaan itu dan apa pertanyaannya. Ya, terima kasih sebelumnya Kang Iwan. Perkenalkan saya Rafli dari pasca ISBI Bandung angkatan 2021. Ada yang ingin saya tanyakan kepada tidak stabil. Kang Rai Hadi mungkin. Untuk ini sebelumnya saya ada yang sangat saya ingin tahu gitu. Sebelumnya beberapa bulan yang lalu saya sempat merilis lagu di Spotify dan menyebarkan beberapa press release kepada beberapa media. Dan alhamdulillahnya begitu beberapa media tersebut sempat mempublish juga tulisannya tentang karya saya dari press release yang saya sebarkan. Cuma ada yang saya ingin tahu ini dari beberapa media hampir semua malah dari tulisannya itu seperti tulisannya sama persis dengan press release yang saya kirimkan. Seakan seperti di copy paste dan tulisannya tuh hanya diubah sedikit, sedangkan kalau yang saya inginkan gitu saya ingin gitu ada beberapa kritiknya mungkin mengenai karya saya. Nah ini yang saya ingin tahu apakah sebetulnya sistem untuk pengiriman press release dan kemudian dipublish itu apakah memang hanya berdasarkan press release saya atau mungkin harusnya dari tulisan tersebut ada kritik juga mengenai karya saya. Seperti itu mungkin. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Rapi. Ini kurang lebih ada, kalau yang saya tangkap ya, mohon maaf kalau ada kekeliruan menangkap pertanyaan, ada dua yang harus
diurai mungkin untuk dijawab mengenai evaluasi karya yang masuk pada media begitu ya, Rafli ya. Satu itu, dan kedua mengenai press release. Ini untuk pertanyaannya untuk Ray Hadi, mungkin bisa langsung dijawab saja, boleh ya? Oh, nggak ditampung dulu, barangkali ada yang lain, ya biar sekalian gitu. Oh, ditampung dulu, boleh. Silahkan dari Pak Rudi Hartono ya. Sore, semuanya santai. Wih, keren ya sore. Narasumbernya keren semua. Oke, kalau Rehadi tadi lebih sisik pada media-media konvensional ya. Terus narasumber yang Mas Treng lebih pada internet, bukan lagi media alternatif. Tapi gini, di Rehadi misalnya gini, saya ini kan pengguna ketika turun dalam sebuah ke kantor saya lah misalnya seperti ini. Ketika saya terjun ke lapangan dan segala macam itu saya butuh sangat media. Minimal 3 media yang mengawal saya. Itu penting. Media cetak ya, wartawan dan segala macam. Jadi kalaupun dia tidak ikut segala macam, press release-nya saya sudah siapkan dan segala macam, berita apa yang harus di poinnya dan segala macam. Itu minimal 3 supaya terpublis secara apa kegiatan mengenalkan diri ya, terkait mengenalkan diri dan segala macam. Itu media-media konvensional itu masih dibutuhkan di dalam masyarakat. Beda lagi misalnya apa yang diambil di lapangan, ketika kita di lapangan terus diupload ke internet semua kegiatan dan segala macam. Ya, itu dampaknya ya, antara kita butuh secara cetak, terus kita butuh apa dokumentasi kita di lapangan, terus kita juga punya media internet misalnya seperti apa. Nah, yang menarik juga di media YouTube dan segala macam, atau varian media internet melahirkan varian media sosialnya seperti apa. Lebih pada misalnya ada yang paling ngetren sekarang yang mengenalkan diri Q&A misalnya dan segala macam. Orang punya follower, kita sanding dengan siapa yang punya follower banyak misalnya segala macam, biasanya atau kayak mereka kerjasama Q&A-nya, wawancara dan segala, mengenalkan diri, baik karyanya dan segala macam. Ini hal yang ada dua lapis, ada dua yang berseberangan, yang cetak, terus ada yang visual dan media yang visual dan segala macam. Ini sangat eksploratif ketika di visual dan segala, karena di visual banyak kepentingan dan segala macam di dalamnya. Kepentingan maksudnya kepentingan industrinya, kepentingan followernya, kepentingan visualnya, ya kayak gitu, mulai dari Facebook, mulai dari IG, mulai dari YouTube dan segala macam yang lebih spesifik ya, konten-konten yang internet sebagai media melahirkan varian media sosialnya seperti itu. Dan itu sangat luar biasa, bahwa saya sepakat pada sore hari ini bahwa internet bukan sebuah media alternatif lagi, tapi justru ini sangat tajam dan sangat mengutamakan. Televisi dihitung berapa sih misalnya, tapi kalau seorang tokoh di dalam sebuah public figure, langsung kita lihat followernya, dia punya 300.000 follower misalnya, itu sangat luar biasa. Tapi satu konten TV atau siaran TV belum tentu 300 orang yang nonton pada saat jam yang sama dan segala macam. Tapi ketika metode duplikasi yang tadi disampaikan Mas Jere, itu sangat berlapis terus mempunyai duplikasi. Nah, maksudnya fenomena ini sisinya dalam mengenalkan diri dan segala macam. Tentunya yang menjadi pertanyaan saya bahwa identitas kita sebagai tokoh atau sebagai konten kreator dan segala macam memahami posisi-posisi seperti apa menu yang harus yang lebih spesialis yang harus ditawarkan dalam hal yang menjadi ikonik atau ikon atau yang bisa menjadi layak menjadikan sebuah konsumsi publik, konsumsi yang betul menarik. Karena saya lihat juga banyak youtuber dan segala macam tumbang misalnya
tidak bertahan dengan konten-kontennya terus ya lempeng-lempeng aja followernya dan segala macam itu juga. Tapi media konvensional juga hari ini masih tetap bertahan walaupun begitu juga besarnya media internet sebagainya, tapi media cetak juga sudah ada pendampingnya, dia punya web dan segala macam. Demikian itu sore hari. Terima kasih narasumber yang hebat-hebat semua. Terima kasih. Masih ada lagi nggak? Sudah dulu 2 ya pertanyaan dari kedua orang nih. Dari Kang Rafli dulu kali ya, pengen coba jawab. Boleh. Pertanyaannya itu lebih ke kenapa kalau saya bikin rilis dimuat mah dimuat, tapi kok copy paste gitu ya, gitu kan kurang lebih. Nah, itu yang saya tahu begitu kita di lapangan jurnalis nerima rilis itu ada banyak jenis teman-teman penulis yang nulis rilis dari kalian para teman-teman band nih. Saat si press release itu dirasa udah cukup nih, informasinya udah cukup, biasanya memang kita langsung diambil aja informasi yang pentingnya itu apa. Itu beda-beda, itu balik lagi ke gimana sih wartawannya ini yang nulis gitu kan. Nah, kalau saya pribadi sih tipe yang begitu nerima rilis nih, saya baca dulu secara keseluruhan, saya dengerin karyanya kayak gini. Nah, setelah saya dengerin karyanya, saya lihat nih pesannya apa. Itu tuh saya tuangin di lead awal. Lead itu teras beritanya gitu sih teman-teman. Jadi kayak Bayu Jreng merilis karya berjudul Kerangka paragraf. iya. Semacam. Bayu Jreng merilis sebuah lagu berjudul Kekagumanku misalkan seperti itu. Itu saya bikin di paragraf pertama. Tapi ini juga bisa jadi insight buat teman-teman. Oh kenapa ya rilis saya kok kalau di blast ke media kok kayaknya di copy paste aja. Nah insight-nya adalah bikin aja sebagus-bagusnya rilis teman-teman tuh seperti apa, tapi ya dipertanggungjawabkan dengan karyanya. Dalam artian saat kita udah sadar nih, oh ternyata ada beberapa media yang hanya copy paste aja si rilisnya, kan sayang banget kalau misalkan sampai salahnya sampai ke typonya salah juga gitu kan, salah masuk gitu kan, sayang banget kan. Itu bisa jadi peluang juga buat teman-teman yang nulis karya seperti apa gitu. Dan kalau misalkan teman-teman itu pengen sampai dikritik tadi kan ini apa pertanyaannya, saya padahal pengen dikritik kurang lebih gitu kan. Nah itu tuh akan lebih enak kalau misalkan kita punya apa ya, istilahnya punya teman lah gitu. Si band ini tuh punya teman, berteman dengan wartawan musik tuh udah nggak kayak dulu gitu. Saat di eranya film Almost Famous tahun 2000-an, musisi tuh bisa benci banget sama wartawan karena takut karyanya dikritik gitu kan. Wah, karya gue kan capek nih bikin karya ini susah-susah. Ini wartawan main ngejelek-jelekin aja. Nah, kalau sekarang tuh kita jalin apa ya? Banyakin nongkrong, ketemu sama teman-teman wartawan saat memang ada keterkaitan dengan si karya kita dengan media yang tadi aku bilang si relevansi itu, biasanya si media akan lebih melirik si karya tersebut. Nah, tapi saat si karya kita itu kayaknya kurang terkait nih sama si media tadi, itu hanya akan jadi konten sempalan aja yang mana untuk menuhin kuota si wartawan itu nulis sehari. Karena ini sebagai informasi juga buat teman-teman gitu, kita di lapangan tuh mungkin di luar sana ada yang sampai sehari itu kita harus bikin 10-12 tulisan per hari. Kalau saya sih enggak kayak gitu. Ada yang kayak gitu, dan si rilis-rilis ini dianggapnya sebagai konten ganjel gitu, konten ganjel buat pemberitaan berikutnya. Yang penting konten tetap terjaga, konten media tetap terjaga. Nah, kalau kita ngelihat dari sisi kita pengen dikritik, sebisa mungkin carilah teman yang kerjaannya sehari-hari jurnalis musik, banyak diskusi dengan dia, dan senggol-senggol dikit aja nih, aku punya karya nih kayak gimana, tolong dengerin dong. Kalau misalkan emang cocok gimana, itu sangat boleh teman-teman, sangat boleh banget, dan nggak ada batasan untuk kayak gitu. Tapi kalau misalkan kita ngelihat sisi lainnya adalah wah ternyata kita di copy paste aja kan, nah buatlah press release seproper mungkin, karena kalau di copy paste kan sama mereka juga. Tapi kalau ngirim ke saya sih, saya pasti pasti ada proses ngobrol sama musisinya gitu kan. Ya, terima kasih Kang. Cukup menjawab ya jawabannya Mas Rey.
Gimana? Cukup menjawab atau Mungkin, ada kurang puas? nah itu dia. Cukup deh. Cukup ya. Oke, Ya. terima Oke, kasih terima Kang. kasih ya. Ini juga Ya. boleh sih sebenarnya Mas Bayu juga menanggapi pertanyaan yang sama sebetulnya ya. Apa Kalau aku mau menambahkan, nambahin, Mas aku mau Bayu? nambahin sedikit aja sih. Salah satu sifat di Boleh. apa ya? Salah satu sifat di media informasi sekarang adalah eh, quantity over quality. Itu juga jadi karena begitu hausnya orang sama informasi, kadang-kadang bedanya sama kalau dulu di media yang lebih mainstream tuh ada filter kan, ada redaksi untuk ini cocok nggak dengan norma-norma jurnalistik segala macam. Kalau sekarang tuh karena yang dibutuhkan adalah arus informasi 24 jam kali 7 hari seminggu. Kadang-kadang kuantitas itu lebih penting daripada kualitas. Makanya kita banyak melihat berita palsu atau berita yang kurang akurat. Nah, maksudnya itu menyambung kadang-kadang kalau kita sebagai musisi misalkan nulis press release, kita pasti akan dimasukkan ke klasifikasi quantity. Kadang-kadang kualitinya nggak yang penting ini ada slot bisa masuk, tulis aja, bener nggak gitu? Betul. Ya kan? Tapi kalau di saya enggak. Ya, tapi ini juga menyambung sama sekalian saya jawab pertanyaan Pak Rudi tadi soal apa namanya di sosial media terutama sekarang yang jarang teman-teman sadari adalah juga timbul salah satu currency atau mata uang, yaitu mata uang sosial. Kadang-kadang kita ngelihat bahwa wah followersnya tinggi, itu kan berarti mata uang sosialnya tinggi. Nah, padahal sama halnya dengan quantity over quality. Kadang-kadang itu juga nggak sebanding sama nilai ekonominya. Artinya itu cuma metrik aja. Itu data secara faktual yang walaupun sekarang semuanya bisa direkayasa, followers bisa beli misalkan atau apa. Tapi maksudnya poin saya adalah itu tidak berhubungan dengan kualitas konten, dengan kualitas informasi, atau tidak berhubungan langsung dengan reliability. Misalkan gini, kalau kita ngelihat tokoh punya 1 juta follower, itu nggak jadi jaminan bahwa 1 juta umat yang follow akunnya adalah 1 juta yang percaya. Karena bisa jadi kalau di riset mungkin 60-70% adalah orang yang nggak suka, cuman pengen update orang ini sekarang lagi ngapain ya. Jadi kalau masalahnya gitu kan, kalau di dunia informasi yang semuanya terhubung ini, kita nggak punya filter, tapi kita punya semua pilihan. Kita dikasih semua pilihan untuk apa? Untuk follow, untuk update, untuk mengkonsumsi. Nah, bedanya dengan media mainstream adalah bukan media mainstream, dengan media komunikasi sebelumnya seperti TV, radio, koran misalkan. Kalau dulu ada batasan ruang, waktu, terutama waktu lah. Kita bicara soal waktu misalkan. Dulu kalau TV itu biasanya punya prime time. Prime time itu biasanya didefinisikan oleh badan riset. TV biasanya meng-hire badan riset untuk untuk mencari metrik atau ukuran kapan waktu di televisi saya siaran itu yang nilai ekonomisnya paling tinggi. Jadi kalau dia bikin acara atau stasiun TV-nya mau jual slot buat iklan, itu bisa dipasang nilainya paling tinggi kan, prime time. Jadi terus nanti dari waktu yang paling banyak orang nonton misalkan, itu bisa dihitung ratingnya, terus demografinya, yang paling banyak nonton orang umur berapa, dari daerah mana. Nah, tapi seluas apapun, katakanlah ini TV nasional gitu, batasannya itu cuma nasional aja, paling jauh nyebrang ke region Asia Tenggara misalkan kalau TV di Indonesia. Nah, begitu kita bicara internet, seluruh dunia terhubung, bahkan belahan waktu dunia kita sama sana pun beda. Artinya waktu prime buat menyebarkan informasi itu juga sifatnya jadi sangat-sangat relatif. Kalau kita upload informasi sekarang buat orang Indonesia mungkin masih pada tidur, tapi karena informasi yang kita unggah itu paling relevan dengan orang di dunia mana, mungkin waktu itu jadi paling tepat. Nah, poin yang paling disadari paling tidak sebagai kreator, ini bahasan yang umum ya. Kalau saya
mengalami soalnya datang ke convention YouTuber gitu atau para penggiat kreator. Kalau ini kita bahas ada ukurannya secara metrik. Makanya kalau kita lihat di platform media sosial sekarang banyak sekali tools yang disediakan, tools analitik terutama buat akun-akun bisnis atau akun-akun kalau kita mau beriklan itu kan kita disediakan tuh data yang banyak lihat siapa, jam berapa, umur berapa, dari daerah mana, kapan mereka ninggalin halamannya, kapan datang. Nah itu kan sebenarnya dipakai buat beriklan. Prinsipnya sama. Jadi caranya, sistemnya itu masih seperti yang kita pakai di media mainstream. Cuman kalau dulu ada barrier resource. Kalau dulu kan hanya orang yang punya jalur komunikasi dengan media yang bisa akses toolsnya, bisa akses caranya. Kalau kita sekarang punya direct akses langsung. Oke, menarik sekali ya. Bisa terjawab ya Pak Rudi mengenai konten itu? Ya, Mas. Ya, terima kasih, Mas. Saya mencoba ini, Wan. Mas, gini. Di media konvensional itu legalitas ketokohan orang ketika muncul itu sangat beda dibanding benar yang dibilang Mas Greng tadi bahwa ketokohan juga, kalau saya melihat lebih ketokohan atau karir seorang ketika di konten YouTube juga beda ketika dia di media konvensional. Itu sangat berbeda orang muncul dari berbagai kepentingan sisinya ya. Itu juga coba kita lihat misalnya media cetak atau stasiun televisi swasta ketika dia masuk di slot itu sebagai narasumber atau dengan berbagai kepentingan dan tentunya kepentingan redaksi dan segala macam, itu jadi orang menjadi tokoh yang tadinya tidak menjadi langsung tokoh nasional dan segala macam. Nah di konten YouTube itu kan tidak seperti itu. Nah itu yang saya melihat penjelasan dari Mas Bayu tadi Mas Greng ya, sangat berbeda banget bahwa di internet itu luar biasa, sangat luar biasa, bukan lagi media internet, tapi namun orang masih dalam mentalitas saat ini menjadi media konvensional saat ini masih juga menjadi bagian dari proses orang menjadi ketokohan dalam kepentingan mengenalkan dirinya gitu loh ya. Itu aja mungkin dari saya. Makasih banyak Mas Bang Greg. Oke, baru di atas pertanyaannya. Mau ditanggapi lagi? Mas saya mau nambahin sedikit aja. Tahun 2003 atau 2008 saya lupa, dulu ada satu buku yang ditulis oleh Andrew Daber. Andrew Daber itu praktisi musik, akademisi di Inggris, seingat saya. Dia waktu itu bikin tulisan soal 20 Things You Must Know About Music Online. Jadi itu buku free ebook gitu, dari pengalamannya dia secara akademisi dan secara praktisi, soal kalau kamu mau ngembangin musik kamu di internet itu ini yang kamu harus tahu. Nah, yang menarik adalah itu udah lebih dari 1 dekade ditulis bukunya, tapi hari ini masih sangat relevan. Platform sosial atau media distribusi musik belum seperti sekarang, tapi yang ditulis masih sangat relevan. Ada satu poin yang berhubungan sama pertanyaan Pak Rudi tadi, itu artinya gini. Betul bahwa internet sekarang jadi media informasi dan komunikasi yang tidak lagi alternatif, tapi media mainstream dan resource networking selain internet itu tetap tidak tergantikan. Artinya waktu itu poin yang ditulis di bukunya Andrew itu adalah don't believe the hype. Nah, di internet itu hype sangat mungkin diciptakan. Kita kalau ngelihat misalkan, oh ada YouTuber yang dulu ngupload satu video terus banyak yang nonton, viral, dia jadi terkenal. Nah, kita langsung punya asumsi bahwa oh saya bisa terkenal viral dengan mengupload di YouTube. Nah, faktanya artis-artis yang akhirnya mencapai kepopuleran secara mainstream itu tidak lepas dari resource network mainstream juga. Mereka dibantu oleh koran, dibantu oleh TV, dibantu oleh networknya major label. Itu secara faktual. Jadi sebenarnya yang tadi saya bilang, ini nggak ada batasan. Sekarang itu karena semuanya terhubung, semuanya jadi saling membutuhkan. Artinya bisa jadi salah satu, tapi kita tidak bisa mengandalkan salah satu aja. Nah, kalau dulu kan media yang lebih tua seperti TV, radio, koran itu keywordnya adalah exposure kan. Semua informasi diekspos. Kamu yang nggak tahu jadi tahu, kamu yang udah tahu jadi lebih tahu, kamu yang tadinya nggak mau tahu
akhirnya jadi tahu banget. Terus kita akhirnya jadi yang akhirnya tadinya nggak suka bisa jadi suka, akhirnya jadi kecanduan, akhirnya kita mau jadi beli produknya. Makanya iklan itu diputar terus. Nah, kalau di internet sebenarnya keywordnya adalah discoverability kan. Discoverability itu artinya ada penemuan. Kita tuh punya kepuasan batin kalau nemuin sesuatu yang temen kita belum tahu. Kamu tahu nggak saya nemuin satu artis yang keren banget di belahan dunia mana? Kamu udah lihat belum? Kita punya kepuasan itu. Kita feeling content. Nah, biasanya artis-artis yang seperti itu pun pada akhirnya kalau mencapai titik mainstream itu akan dibantu oleh resource yang mainstream juga. Itu faktanya. Jadi salah satu filter kita juga adalah kita nggak maksudnya kita nggak bisa, oh ya, saya mau pakai internet saja untuk mencapai dan menguasai dunia dengan karya saya. Enggak, karena semua Instagram, Facebook, YouTube, para konten kreator yang berhasil itu pada satu titik akan dikelola oleh profesional. Ada agensinya, ada agen-agen yang nyari kerjaannya, ada agen-agen yang mengkolek royaltinya secara teknis. Jadi kalau misalkan kita lihat penyanyi-penyanyi yang misalkan udah jutaan view gitu di YouTube, itu dia nggak mengelola sendiri. Kolektif royaltinya itu ada sistem, ada lembaganya khusus yang diatur oleh sistem yang bisa berhubungan dengan media sosialnya, berhubungan dengan publishingnya, dan seterusnya. Artinya sebenarnya sekarang itu hanya ada tambahan aja, ada tambahan yang memungkinkan kita untuk mengkoneksi, tapi nggak menggantikan. Sip. Keren. Ya, Pak Rudi ya. Keren. Sip, thank you. Sekali begitu ya, memang bisa mulai dari media internet begitu. Ini jadi menerobos ke segala aspek. Ini yang sangat menarik, ini jangkauan dari hanya sebatas mungkin kalau media-media televisi yang sebelumnya dan media-media cetak hanya sekitar satu wilayah gitu ya, katakanlah satu negara umpamanya. Tapi ini jangkauan dari media internet ini lebih bisa meluas lagi. Dan yang paling penting barusan menjadi catatan kita semua bahwa adanya discovery ability itu ya, kita menemukan sesuatu yang sangat bisa terpuaskan gitu, ketimbang hanya menyaksikan tayangan-tayangan yang disuguhkan oleh media-media sebelumnya gitu ya. Ini masih seru sebetulnya ya. Ini masih ada waktunya nggak, Panitia? Iya. Sepertinya sudah cukup, Kang Iwan. Padahal saya juga sayang sekali ya, padahal masih banyak banget yang pengen dibahas, tuh menarik sekali. Ya. Saya siap ya, baiklah kalau begitu kita cukupkan barangkali ya, Mas Ray, Mas Bayu. Ini mohon maaf sekali, sebetulnya saya juga pengen banyak pertanyaan gitu ya, mengenai konten kreatif, bagaimana yang harus bisa membuat orang mengapresiasi begitu ya, dan lain sebagainya. Tapi maaf sekali karena ya kita punya keterbatasan waktu. Mungkin di lain kesempatan kita bisa undang lagi Mas Bayu. Jangan kapok umumnya kalau kita mengundang lagi gitu, untuk berdiskusi lebih lanjut begitu ya. Siap. Ada beberapa catatan yang bisa kita ambil bersama begitu ya dari kedua narasumber ini, bahwasanya di dalam pengenalan diri dan karya melalui media itu menjadi sesuatu yang penting ternyata ya, bukan lagi hal yang sepele untuk kita bahas kali ini, karena terutama bagi kita nih yang punya dasar sebagai konten kreator ataupun sebagai seniman, sekecil apapun karya kita mungkin perlu dikenalkan gitu ya. Dan banyak lagi sebetulnya yang bisa kita ambil hikmahnya begitu. Kemudian juga mengenai media internet yang mana kita mulai saat inilah kita sepakati bahwa media alternatif itu sudah tidak berlaku untuk internet, karena media internet juga menjadi salah satu bagian kebutuhan masyarakat saat ini gitu ya. Hampir semua orang pengguna handphone, terutama begitu ya, masyarakat urban terlebih, itu hampir semuanya memiliki akun-akun media ya, yang kita tahu mereka seolah-olah bersaing ataupun berebut ingin eksis di dalam kanal-kanal media mereka. Kemudian juga ada kepuasan tersendiri di dalam media internet ini, yaitu tadi yang diberikan catatan terakhir adalah discovery ability.
yang mana seseorang ketika menemukan sesuatu yang menurutnya sangat-sangat relevan dengan keadaan saat ini ataupun dengan spirit kemauan dirinya, itu menjadi suatu kepuasan tersendiri. Begitu kira-kira ya teman-teman. Mudah-mudahan kita bisa berdiskusi lagi dengan Mas Bayu, dengan Mas Ray. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi Mas Ray, Mas Bayu. Mungkin juga boleh ada penutup dari Profesor Endang Caturwati barangkali ya, sebelum masuk ke MC lagi, atau gimana? Ya, di sini ada Ibu Direktur juga. Oh iya. Sedikit saja ya, nanti di Ibu Direktur. Boleh, Ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ujung Sonten, Prof. Ujung Sonten, ini maaf saya 3 jam. Saya menyimak aja ya, kawan-kawan, Bapak Ya. Ibu semuanya. Ya, tapi sambil menyimak keren ya. Jadi apa yang tadi telah disampaikan oleh pemateri menjadi inspirasi bagi kita semua, khususnya juga mahasiswa untuk kelas wawasan seni. Ini menjadi nilai plus ya untuk kalian, sukses. Dan terima kasih ini Mas 2 ini, Mas Ray dan Mas satu lagi, Bayu. Bayu ya, keren. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih, mudah-mudahan tidak kapok untuk berdiskusi karena ilmu ya, yang khususnya ini kita digitalisasi, kemudian menekan diri media itu sudah bukan hal-hal yang ini lagi ya, tetapi harus selalu menjadi teman kita sehari-hari ya. Setiap saat, setiap detik kita nggak bisa ini meninggalkan media. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses. Waalaikumsalam, Prof. Sehat. Terima kasih Ibu Profesor Endang Caturwati yang telah memberikan komentar terhadap diskusi kali ini. Baik teman-teman sekalian yang saya hormati, apakah Ibu Dr. Herianti Heriawati mau memberikan komentar terakhir begitu? Nampaknya sudah dicukupkan untuk menyimak tadi ya begitu. Terima kasih teman-teman. Akhirnya saya undur diri bersama kerabat kerja yang bertugas menjadi panitia pada webinar kali ini. Saya mohon maaf atas segala hal-hal yang kurang berkenan apabila ada hal-hal kekeliruan dalam ucapan ataupun sikap di dalam webinar kali ini selama memimpin diskusi tadi ya. Untuk itu saya cukupkan diskusi kali ini. Mudah-mudahan ada hal-hal yang bisa dipetik dan juga bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita, khususnya dalam berkarya dan berpublikasi. Akhirul kalam, saya Iwan M. Ridwan, mewakili teman-teman panitia webinar kali ini, undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke studio 2, ada Teh Vela. Silakan. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kang Iwan selaku moderator kita pada sore hari ini. Sebelum kita tutup, nampaknya kita akan beralih dulu ke notulensi kita. Ada Kang Zikri nih yang udah siap untuk rangkuman dari seluruh rangkaian acara pada sore hari ini. Silakan Kang Zikri. Oke, nampaknya seru sekali diskusi hari ini. Jadi mungkin aku sedikit sampaikan kesimpulannya lah dari hasil webinar hari ini. Pada webinar ini akhirnya kita bisa mengenal dan tahu bersama-sama mengenai bagaimana mengenalkan diri dan karya lewat media. Bahkan dalam pembahasannya, Saudara Bayu berbicara tentang pentingnya media dan internet, dan Rai Hadi membahas mengenai media-media konvensional. Dalam seminar hari ini juga terbagi beberapa bab pembahasan, dari mulai seniman dan karya, informasi dalam karya, media, internet sebagai media komunikasi buat karya seniman, dan meta informasi. Mengenalkan karya di media konvensional juga bisa terbilang di saat-saat seperti ini sudah cukup mudah diakses. Baik itu dimulai dari media cetak dan daring, televisi hingga radio. Saudara Rai Hadi juga memberikan wawasan terkait bagaimana mengenalkan karya kita di media konvensional dengan dimulai dengan mempersiapkan keterangan pers atau press release, relevansi karya dengan media yang dituju, media kit yang proporsional hingga koneksi-koneksi dengan redaksi yang tak kalah pentingnya.
dalam memahami dan mengenalkan diri lewat karya di media, terutama lewat media sosial atau internet, Saudara Bayu juga memaparkan tentang kesadaran yang harus kita pahami bahwa internet bukan media alternatif, tetapi sebagai media komunikasi, dan pada intinya adalah kita sebagai pembuat karya seni atau pengkarya sudah bisa disebut sebagai konten kreator. Sebagai media juga kita harus sadar bahwa hal itu adalah hal-hal yang konsumtif sehingga gampang ditelan oleh orang dengan cara membuat dan tahu cara pendekatan masing-masing tiap media yang berbeda. Tapi aku pengen di era saat ini juga kita tahu bahwa dengan cepatnya perkembangan teknologi dan informasi membuat kita sebagai seniman atau pembuat karya akan dapat lebih mudah mengenalkan atau mendapat informasi-informasi tentang segala sesuatu yang kita sukai. Dan hal itu juga perannya sangat penting untuk kita sebagai seorang seniman atau pengkarya. Dan dirasa saat ini mengenalkan segala sesuatu yang kita buat sudah cukup mudah aksesnya. Dan dengan adanya seminar ini, kita bisa cukup mengenal betul cara-cara agar kita tidak perlu lagi untuk malu atau sungkan dalam memamerkan hal-hal apa saja yang kita buat sebagai pengkarya atau seniman. Terakhir, mengutip dari kata-kata Mas Bayu, di dunia sekarang ini kita sudah nggak punya filter lagi, tetapi kita semua dikasih pilihan. Pilihannya adalah bergantung pada diri kita sendiri maunya seperti apa. Sekian dan terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita telah sampai di penghujung acara ya, rangkaian telah kita lalui bersama. Sebelumnya terima kasih banyak kepada narasumber kita nih yang luar biasa sekali telah memaparkan tentunya hal-hal baru yang kesemoga webinar ini tentunya dapat memberikan ilmu baru semua, karena memang pada dasarnya media itu pada saat zaman sekarang ini sangat penting sekali ya Kang ya. Nggak bisa dipungkiri bahwa semua aktivitas itu berhubungan selalu dengan media. Juga terima kasih saya ucapkan kepada moderator, Kang Iwan, kepada para peserta yang telah mengikuti acara webinar ini dari awal sampai akhir, juga kepada Profesor Dr. Endang Caturwati, terima kasih, Ibu Yanti juga terima kasih telah menyempatkan hadir. Tentunya sebelum kita tutup ada sesi foto dulu ya. Videonya bisa dibuka dulu. Bisa difoto dulu. Di bagian pertama bisa dibuka dulu semua videonya. Kita foto bersama. Oke. 1, 2, 3. Oke. Yang baris kedua. Baris kedua, siap ya? 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih banyak semuanya. Saya Vela Fahira pamit undur diri. Meser bihun karamayan hilap meser basana hatur nuhun ka sadayana, mudah-mudahan sarehat sadayana. Amin ya rabbal alamin. Hujan turun mulai terjatuh. Kami tutup acara dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tur nuhun teh Vela.